Selamat datang. Sebelumnya, terima kasih ya telah memilih channel ini. Jika channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Pada Februari tahun 1945 dengan kekuatan militer yang besar tentara Amerika mendarat di Pulau Lubang Filipina yang dikuasai tentara Jepang. Hanya dalam hitungan hari sebagian besar tentara Jepang tewas dan sisanya menyerahkan diri. Namun tidak bagi Letnan Onoda dan 3 orang pasukannya yang memilih bersembunyi jauh di pedalaman hutan tropis pulau itu. Beberapa bulan kemudian Amerika mengebom atom Hiroshima juga Nagasaki yang menjadi sebab Jepang menyerah pada sekutu dan perang pun usai. Namun yang jadi masalah kabar perang usai tersebut tidak disadari oleh sisa-sisa tentara Jepang yang masih bersembunyi di Kepulauan Pasifik. Begitu juga Letnan Onoda dan 3 pasukannya yang berada di Pulau Lubang menganggap perang sengit masih berlangsung. Menyadari hal ini pemerintah Amerika Serikat dan Jepang bekerja sama untuk membuat ribuan selebaran bahwa perang telah usai yang disebarkan melalui pesawat ke pulau-pulau Pasifik. Tentu saja selebaran itu sampai dan dibaca oleh Sersan Onoda. Namun Onoda menganggap bahwa selebaran itu adalah tipu muslihat tentara Amerika saja untuk mengelabui mereka. Onoda lalu membakar selebaran tersebut dan melanjutkan perjuangan bersama 3 orang pasukannya. Para serdadu Jepang itu memilih bergerilya di hutan-hutan Pulau Lubang. 5 tahun berlalu selebaran pun dihentikan, akhirnya seluruh tentara Amerika di Pulau Lubang ditarik. Warga lokal Filipina pun kembali beraktivitas seperti biasa di pulau itu. Namun setelah tidak ada tentara Amerika, Onoda dan 3 pasukannya malah menjarah dan membunuh warga setempat. Bahkan seorang pasukannya terbunuh akibat menjarah, sedangkan 1 lagi menyerahkan diri. Beberapa waktu kemudian orang kepercayaan Onoda, Kozuka pun ikut terbunuh akibat konflik dengan warga. Tinggallah Onoda sendiri bersembunyi di hutan pulau itu. Kabar tentang Onoda dan 3 pasukannya menjadi viral seantero Jepang. Dia menjadi semacam legenda urban di sana. Hal tersebut menarik minat Suzuki, seorang pemuda Jepang bergaya hippie yang bertekad menemukan Sersan Onoda. Bagi Suzuki menemukannya adalah salah satu tujuan pencapaian yang harus ia penuhi dalam hidup. Hanya dalam waktu 4 hari Suzuki berhasil menemukan Onoda. Onoda yang sudah paruh baya itu menyambut Suzuki. Pemuda hippie itu menceritakan kondisi Jepang yang sebenarnya pada Onoda. Suzuki juga sempat menginap beberapa malam bersama Onoda di pedalaman hutan Pulau Lubang. Tahun 1974 berkat bantuan pemerintah Jepang, Onoda pulang ke negaranya. Di negara matahari terbit itu ia disambut bak selebritis. Dia diundang ke sana kemari untuk menceritakan kisahnya di televisi dan radio. Namun idealisme militer kekaisaran Jepang yang dianut Onoda terasa bertentangan dengan kondisi Jepang modern pada waktu itu. Pertentangan batin ini membuat Onoda tidak betah berlama-lama di Jepang, ia kecewa. Tahun 1975 ia pindah ke Brazil mengikuti jejak saudaranya berternak sapi. Baru kemudian di tahun 1984 ia dan istrinya pulang ke Jepang sembari masih bolak-balik ke negeri Samba itu. Apa yang membuat Onoda bertahan selama 30 tahun di Pulau Lubang yang berada ribuan kilometer dari Jepang? Jawabannya adalah kesetiaan pada negaranya. Lalu apa juga yang membuat Onoda pindah ke Brazil yang juga berjarak ribuan kilometer dari negaranya? Jawabannya adalah kekecewaannya pada kondisi Jepang. Onoda sang legenda urban tentu saja hanya manusia biasa. Dan kita juga tidak heran jika ia merasa perjuangannya 30 tahun bergerilya di Pulau Lubang sia-sia. Menjauh dari Jepang dan pindah ke Brazil ia pilih untuk meringankan hatinya. Hal ini menjadi sebuah ironi. Tubuh yang tak tersentuh peluru musuh itu malah terluka karena kecewa pada yang ia bela.